majalah-majalah seperti Tempo, seperti Gatra, dia mingguan, Pak. Sementara sekarang kan berita tuh real time. Ya, Tapi betul. kenapa orang masih mau membaca Tempo, membaca betul. Gatra? Karena itu tadi kemampuan dia untuk merumuskan, Menghimpun dan menganalisis. ya, menghimpun, menganalisis, dan kemudian kalau bahasa kita ya, ininya apa? Timingnya, framingnya, ya, signingnya itu penting gitu loh. Ya, backgrounding juga. Iya. Nah, Ya. dalam konteks itu berita yang udah seminggu itu dia angkat, orang baca tuh. Ya. Gitu. Tapi coba itu Anda berita yang sama, Anda masukin coba ke news.com, ya dianggap kuno Anda. Ya, itu dia. Tetapi ya sekarang orang justru banyak yang suka yang kedua ini tadi, Fred. Yang simpel-simpel begitu, yang jelas. Let's say ya, kemarin itu aku baru buat status pendek saja. Ya. Sebenarnya itu aku mengangkat satu kata-kata dari General Patton. I say what I mean and I mean what I say. Itu kan dalam sekali kata-kata itu. Tetapi orang bawanya kemana? Orang bisa menganggap ini lagi bicara tentang cinta nih. Nah, jadi kita siap-siaplah untuk kita di misjudge sama orang, di misinterpretation oleh orang, karena apa yang kita sampaikan itu tidak sampai kepada mereka, dan mereka kemudian menggunakan mereka punya pikiran untuk kemudian menduga-duga, oh, sehari lagi begini nih, sehari lagi begini nih. Belum tentu. Maka aku selalu bilang, I always lie on Facebook, believe me. Ketika aku minta believe-nya aja, aku sudah lie. Jadi susah ya, bayangin, kita beli buku begini banyak dan mahal. Macam ini, buku Rumi ini. Gua beli berapa ini di sana? Begitu hebatnya, ini nggak guna orang. Ini bagi diri sendiri jadi. Nah, untuk anak-anak gue masih baca kalau jadi gue beli buku begini kan. Nah, ini kan buku-buku yang barangkali lo kenal ya. Ya. Jonathan Livingston Seagull, luar biasa ini buku. Walaupun hanya tentang burung camar, tapi gue masih simpan sampai sekarang. Itu udah puluhan tahun buku-buku itu. Ada semacam ikago kita dalam mencari kawan dulu untuk berbicara. Kita juga sulit. Aku jarang menemukan misalnya kayak Freddy, Victor, Itong, ya, yang bisa cocok kita ngomong. Nah, orang akan bilang kita aneh. Atau mungkin kita memang aneh kali ya. Ya, but at least gitu ya, seaneh-anehnya kita sudah melalui masa-masa kejayaan itu gitu kan. Ya. Memang aku tertarik tadi pada smartware and moralware ya. Smartware aja kita belum dapat. Lu kan tahu nih, setiap kita buat satu kata saja, satu kalimat saja sebagai status di Facebook, itu beban moralnya ada loh. Ya. Bukan hanya bocor begitu aja, kan begitu. Saya mau share satu hasil penelitian yang menyedihkan buat kita ya. Anda pernah dengar penilaian PISA, PISA? PISA, oke. Nah, PISA itu kepanjangan dari Program for International Student Assessment. Oke. Jadi PISA itu menilai proses belajar di berbagai negara ya, di berbagai negara untuk kemudian menentukan tingkat literasi suatu bangsa. Oke. Nah, supaya Anda tahu tingkat literasi kita sebagai bangsa, sayangnya gitu ya, masih termasuk kategori sangat rendah. Jadi ini data ya, bukan saya loh. Ini dari hasilnya PISA tadi ya. Tingkat literasi Indonesia masih sangat rendah. 70% anak Indonesia berada di bawah kompetensi minimum membaca. Kompetensi minimum. Jadi PISA ini meneliti 3 komponen. Membaca, sains, ya, jadi ilmu pengetahuan alam, dan yang ketiga matematika. Dan hasilnya 70% anak Indonesia berada di bawah kompetensi minimum, di bawah ya, dalam membaca. 71% anak-anak yang diteliti ini berada di bawah kompetensi minimum matematika. 60% anak-anak kita berada di bawah kompetensi minimum sains. Jadi standar tingkat literasi anak-anak kita ya di Indonesia itu saat ini berada disebutnya pada level 2. Apa yang dimaksud dengan level 2? Level 2 itu adalah kemampuan si anak memahami apa yang tertulis di dalam buku. Tetapi dia tidak bisa berimajinasi, dia tidak bisa berinovasi, dia tidak bisa
mengembangkan kreativitinya. Padahal dunia IT sekarang ini mengandalkan justru 3 aspek itu, inovasi, creativity, dan produktivitas. Nggak nyampe anak kita. Jadi ini satu hal ya, tren mereka belum mampu untuk memahami yang tertulis di dalam teks. Tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah selama 10 tahun terakhir cenderung stagnan. Ini malah justru litbangnya Kemdikbud, namanya Totok Supriyanto. Nah, kalau mau kita harusnya naik sampai dengan sekitar level 4 lah, level 5 dan lain sebagainya. Nah, hasil survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas BPS ya 2019 hanya 13,2% anak usia 6 sampai 18 tahun yang mengunjungi perpustakaan. Dari mereka yang mengunjungi perpustakaan, buku yang dibaca, buku pelajaran itu 80%, kitab suci 73%. Tapi buku-buku sains secara umum yang tadi Anda kasih lihat, tulisannya sih dan lain sebagainya, nobody will read it. Dia hanya baca buku agama atau buku pelajaran yang dia dapat di sekolah. Yang saya macam ada keharusan membaca lagi. Karena ini akibatnya apa? Pengetahuan dia kan limited. Kalau boleh saya angkat lebih tinggi lagi, ini juga menarik. Dari konteks ini sudah ada studi digitalisasi di dunia ya. Indonesia saat ini indeks digitalisasinya adalah ranking 56 dari 63 negara yang diteliti. Nah, padahal kompetisi ke depan tadi kan kita udah ngomong, globalisasi, demokratisasi, teknologi. So a lot of things Pak Izari, banyak hal masih harus kita lakukan karena memang kita ketinggalan gitu. Nah, oleh karena itu tadi makanya kan dari awal pembicaraan saya justru percaya jangan hanya mengandalkan sekolah, jangan hanya mengandalkan keluarga, jangan hanya mengandalkan masjid atau gereja atau badan-badan formal. Tetapi tolong barangkali ya orang seperti Pak Izari yang memanfaatkan ruang publik ini juga bisa menjadi yang saya sebut cyber teacher. Jadi guru cyber jangan mengartikan guru itu harus seperti guru di depan kelas, terima gaji dan ini enggak. Tapi why don't we share our knowledge yang kita ini melalui ruang-ruang publik seperti ini. Hanya waktu Anda mengundang saya, I will be more than happy to share ya. Karena dengan harapan ya udah, makanya saya tanya, Anda bilang follower 200 nggak apa-apa. Begin with 200 gitu. Ada 2 orang dari 200 yang kemudian menghayati dan mengerti, saya sudah berterima kasih. Ya, itu dia. Jadi itu yang terasa ya. Karena kita bicara itu tadi aku bilang seperti semacam ada satisfaction itu harusnya di situ kan. Jika ada 2 orang dari 200 itu yang mengerti, memahami, clear dan itu memacu dia atau memicu dia, I'll be more than happy. Setidaknya gua akan dapat teman ngobrol. Gitu. Kita kan karena COVID ini aku sama Freddy jarang ketemu, ya. Tetapi aku masih merindukan ketika kita berjalan-jalan kemarin di Cina, di Beijing. Kita tiap hari, tiap pagi kita makan pagi bersama di hotel sampai berapa hari-hari ke sana. Aku merasa ada match and link di sini. Nah, jadi aku bisa bicara tentang buku-buku aku bisa bicara dunia aku, keresahan-keresahan kita. Jadi kita bisa saling berjawab, bertanya dan berjawab. Ya, dengan teman-teman yang lain. Ini menjadikan, tapi memang ya, Fred, angka yang tadi itu mungkin agak miris ya, tapi bukan sekarang ya. Kalau cinta pada perpustakaan itu barangkali dulu pun sama sekali orang tidak datang ke perpustakaan, ya sama sekali. Nah sekarang orang sudah mulai datang, walaupun yang dia pelajari yang menarik adalah tadi belajar buku agama itu, yang tadi 73% itu bagi aku juga itu sebenarnya sudah peningkatan itu sebenarnya. Iya. Ya, karena ya mungkin somebody telling them to do that. Tetapi kalau dari hati sendiri juga belum tahu. Kita kan mencari dari hati sendiri. Kenapa di saat-saat usia begini aku baru baca Rumi, aku baru baca. Kenapa tidak baca itu dulu? Kenapa dulu kita baca dulu adalah Das Buch Zarathustra misalnya. Nietzsche. Lucu. Zaman dulu kita bacanya Kopingho, Pak. Ya, tetapi begitu. Aku juga begitu, sama. Karena Kopingho itu adalah bacaan SMP, ini pengalaman kita sama-sama ya. SMP. Maka kita tahu sekali itu yang namanya Bupun Sulu, Kuancu, kita tahu sekali. Ya, kita tahu Ciu Petong, kita tahulah semua.
Ya, ya. Tetapi begitu SMA, aku nggak bisa lagi di situ. Bagi aku itu khayal dan kemudian sudah nggak kena. Nah, aku mulai masuk ke misalnya kita bicara mulai kita belajar Soren Abe, Kierkegaard, kita mulai baca misal Dostoyevsky, kita mulai baca bukunya Maxim Gorky, Match, ya. Dan kemudian itulah sampai misalnya ke bukunya Nietzsche, Das Buch Zarathustra kita baca semua. Ada pemenuhan, ya, yang kita rasa ini nih gue nih. Sore itu saya barangkali aku udah pernah bicara sama Freddy juga dulu. Aku pernah sangat terkait dan sangat fanatik kepada yang namanya eksistensialisme. Ubermensch, ya, bahwa iya, Anda boleh tidak percaya pada siapa saja, Anda harus bicara pada diri Anda. Nah, itu yang memacu sehingga terpenuhilah di situ dengan buku satu lagi, Profesor McClellan, Need for Achievement, David McClellan. Nah, masih ingat kan buku itu? Ya, ya. Itu kan buku kita masih SMA nih. Ya. Nah, tapi sekarang ya enak itu. Nah, itu yang membuat boleh dibilang kita ini kayak self-made man. Nobody tell me to read atau to write apa saja, tapi I need to read. Sampai sekarang uang kita kan habis di buku ini sekarang, Fred. Jadi ini barangkali pembicaraan kita ini nampaknya kita melepas rindu. Tetapi at least aku berharap teman-teman yang mendengar, ya paling enggak anak-anak kita, yang mungkin masih mau menerima masukan dia dari kita yang sepuh ini, bahwa make yourself, make your day, gitu kan? Bahwa Anda lah sekarang menentukan Anda mau jadi apa nanti. Nah di situ yang aku bilang tadi, the moral dari itulah yang harus kita perkuat. Ujung-ujungnya dari semua itu tadi kan, software, hardware, smartware itu kan moralware. Ya. Ya kalau nggak salah. Ya, ya. 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 Jangan sampai kemampuan teknis anak-anak kita berkembang luar biasa, tapi tidak diikuti dengan kemampuan etikal, dengan kemampuan moral, sehingga kata arif dan bijak itu kan masih sangat penting dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Ya, ya, ya. Di Indonesia ini semua yang menggunakan awalan sebenarnya nggak bagus juga gitu. Terlalu buruk salah, tapi terlalu baik juga salah loh. Itu filosofi yang bagus juga itu sebenarnya, benar-benar. Segala sesuatu yang ya. Ya, even kalau orang bilang, Fred, vitamin C itu bagus, tapi kalau terlalu banyak vitamin C, ya, you bakal mencret juga, sakit juga. Iya. Iya. Jadi terlalu cinta pun salah gitu. Ya salah. Mudah ditipu katanya. Betul. Atau terlalu dicintai juga susah. Kita dikekang nggak boleh keluar gitu kan. Nah kalau pembicaraan ini orang pasti tertarik. Ya, jadi ya begitu, Fred. Kita sepakat kan the way you package. Jadi kalau itu bisa saja kan saya berbicara TIK, teknologi informasi, teknologi digital, tetapi dalam bahasa cinta kan bisa juga. Oke. Jadi gini, Fred, sebelum kita sampai nanti menjurus ke arah yang lain-lain itu, yang ekstra sebenarnya, aku mau bertanya, I know that doing something, ya, dan selalu, ya walaupun tidak di pemerintahan lagi, tetapi are you doing something, ya, aku tahu persis bahwa you do something now, ya apa yang dilakukan. Aku mendengar bahwa banyak hal pekerjaan yang dilakukan oleh Freddy, tadi sudah dikatakan, ya untuk masalah COVID itu, kemudian ada juga mengenai itu pariwisata, ya, Fred. Ya. Bisa diceritakan sedikit? Ya, sebenarnya di dalam konteks pariwisata ini agak sulit ya sekarang ini dari segi pengembangan kebijakan karena kita tahu sama-sama kan pariwisata di satu pihak itu salah satu penunjang utama pendapatan negara sebenarnya. Oke. Tapi dengan konteks COVID sekarang, dia kan menjadi bertentangan. Satu contoh yang gampang gitu ya. Sementara orang dilarang mudik, dilarang ini, tetapi kemudian pusat-pusat keramaian yang menjadi bagian dari pariwisata dibuka gitu. Nah itu kan yang disebut dengan teori banci tadi gitu kan. Nah dalam konteks ini mencari titik temu. Jangan lupa pariwisata ini hanya sebuah sektor untuk kepentingan negara.
ternyata pariwisata sampai kelas bawah pun dihidupi dari pariwisata. Dengan katakanlah ya pusat-pusat pariwisata ini ya pedagang kaki lima hidup dan lain sebagainya. Mereka kan perlu hidup. Nah itu, tapi kalau kemudian dagangannya laku, orang berkumpul, salah lagi. Gitu ya. Jadi saat ini saya jujur aja, di tengah kebingungan ini, saya terus terang sekarang tidak berkontribusi dulu. Karena nggak ada ketegasan, tidak ada garis yang jelas menyangkut masalah pengembangan ini. Beda halnya kalau kita bicara secara makroekonomi ya. Tapi ini kan sekarang yang ditunggu kan pada tataran grassroots. Apa yang harus dilakukan? Karena sektor pariwisata ini jangan hanya dikaitkan dengan datangnya turis dari luar aja sekarang dikunci. Sekarang ini pariwisata itu bukan karena kedatangan turis dari luar loh, tapi local tourism. Local tourism. Ya. Nah inilah mereka yang nah, tapi mobilitas dibatasi. Jadi tadi belum kita, kalau menurut saya ya, saya pribadi, saya belum melihat ada suatu kebijakan yang jitu untuk menangani peran sektor pariwisata di tengah COVID ini. Masih dalam konteks ini. Kemudian, apakah kita gamang?